Mari Bu, silakan masuk. Kenapa Ibu? Perut saya berdarah. Berdarah kenapa? Gunting kuku? Ayo Bu, ke ruangan langsung. Nah Bun, nggak pengen kan nasib Bunda sama seperti ibu hamil yang terluka karena gunting kuku? Yuk cari tahu info selengkapnya di video berikut ini. Ada banyak mitos kehamilan yang masih dipercaya masyarakat Indonesia. Tak heran, Indonesia memang masih kental dengan banyaknya mitos kehamilan yang sangat dipercaya, termasuk kegunaan peniti dan gunting sebagai penolak bala bagi para ibu hamil. Kepercayaan ini terus terjadi secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Banyak yang meyakini ibu hamil menjadi sasaran para jin untuk mendekat, sehingga perlu adanya perlindungan. Lalu, benarkah gunting dan peniti bisa menjaga ibu hamil dari jin? Meski memang mitos yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya salah, hal tersebut merupakan hasil dari cerita mulut ke mulut yang sudah diyakini kebenarannya sejak dulu. Mitos kehamilan khususnya ada banyak sekali pantangan-pantangan yang diberikan pada ibu hamil. Tidak saja di awal kehamilan, bahkan sampai pada tahap akhir kehamilan hingga melahirkan. Meski banyak menjadi pro dan kontra soal mitos kehamilan, di zaman modern ini tak sedikit orang yang masih percaya. Salah satu mitos yang kerap kali didengar adalah ibu hamil wajib membawa gunting. Bahkan, kemana saja ibu hamil pergi, wajib membawa gunting di saku atau menggenggamnya. Kepercayaan ini bahkan masih dilakukan oleh sebagian orang yang masih percaya pada mitos. Tak selalu buruk loh Bun, mitos terkadang juga mengajarkan ibu hamil untuk lebih berhati-hati saat menjaga kandungannya. Seperti ibu hamil yang membawa gunting, disebut jadi salah satu alasan agar anak yang dikandungnya terhindar dari bahaya. Selain itu, membawa gunting juga dapat menghindarkan ibu hamil dan calon buah hati dari gangguan makhluk halus. Kepercayaan membawa gunting kemana saja bahkan masih menjadi kebiasaan sehari-hari. Lalu bagaimana kebenaran antara mitos dan fakta dari membawa gunting saat hamil? Mitosnya yaitu saat ibu hamil membawa gunting akan menjauhkan dari gangguan jin dan makhluk halus lainnya. Sebab dipercaya, jika gunting atau benda tajam ini adalah benda yang ditakuti oleh jin. Bahkan, ibu hamil tidak hanya diwajibkan membawa gunting, tapi juga peniti hingga potongan kuku. Faktanya, membawa benda-benda tersebut kemana saja saat hamil tidak memberikan efek apa-apa pada ibu hamil. Namun begitu, mitos satu ini masih banyak yang percaya bahkan terus diterapkan secara turun-temurun. Sebenarnya masih ada banyak lagi mitos dan fakta soal kehamilan yang sampai saat ini masih dipercaya namun di luar nalar. Contoh simpel lainnya adalah larangan ibu hamil untuk menjahit. Ibu hamil wajib membawa benang dan main-main. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ibu hamil boleh percaya atau tidak dengan mitos yang beredar di masyarakat. Satu-satunya tugas utama ibu hamil selama kehamilan adalah menjaga kesehatan tubuh ibu sendiri dan juga janin yang dikandung agar terlahir sehat dan selamat. Selain itu, pemberdayaan perempuan juga sangat penting dalam meningkatkan kesehatan kehamilan. Perempuan harus memiliki otoritas dalam mengambil keputusan terkait dengan perawatan kehamilan mereka. Hal ini akan memastikan akses mereka ke layanan kesehatan yang diperlukan dan mempengaruhi kualitas perawatan yang mereka terima. Nah, alhamdulillah ya Bu, tadi sudah langsung tertangani. Sedikit kurang nyaman dan sedikit sakit ya Bu. Bu. Gak apa-apa Bu, besok bisa sembuh ya pelan-pelan. Nah, ini sebagai pembelajaran kita bersama ya, terutama untuk ibu dan janin ibu. Sebenarnya itu gunting kuku dicantelin di perut ibu itu sangat berbahaya Bu. Jadi saya sarankan untuk jangan pakai gunting kuku dulu di perutnya ibu ya, karena sangat berbahaya. Nah ini kan karena tuntutan dari mertua ibu ya Bu, dan karena budaya juga jadi kita tidak bisa menolak. Nah besok seminggu lagi kan ibu kesini lagi, bisa dia dibawa ya Bu, diajak mertuanya kesini, nanti kita bahas bareng-bareng. Nanti saya bilang pelan-pelan ibu ke mertua ibu agar bisa saling mengerti, begitu Bu. Nggih Bu, saya juga minta tolong bantuannya Ibu buat bisa disampaikan ke mertua saya. Bisa, Ibu. Soalnya juga orangnya
kayak keras gitu. Oh iya, nggak apa-apa Bu, bisa saya jelaskan besok ya Bu. Nah kalau gitu ada yang mau ditanya Bu? Sudah Bu, sudah cukup. Oh sudah cukup Bu, sudah baiklah. Saya pamit pulang ya Bu. Iya Bu, silakan. Saya bantu Bu. Di negeri ini